Kumpulan ceramah tentang rezeki oleh Syekh Sa'ad bin Nasir Asy-Syazri, Ustadz Khalid Basalamah, dan Ustadz Adi Hidayat. ومن تصرفه في الكون ما يتعلق بالأرزاق، فهو سبحانه الرزاق ذو القوة المتين. ومن هنا علينا أن نستشعر أن الله جل وعلا هو المعطي المانع، فهو يرزق من يشاء بغير حساب، كما ذكر عن نفسه في آيات كثيرة من كتابه. إن هذه الحقيقة الكونية العظمى تغفل عن كثير من الناس، فهم يغفلون عما ذكره الله جل وعلا بقوله: الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له، ويغفلون عن قول الله جل وعلا: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. فإن الأرزاق بيد رب العزة والجلال، وقد جعل الله عز وجل للأرزاق أسبابا، ومن أعظم أسباب الرزق أن يكون الإنسان من أهل التقوى، كما قال جل وعلا: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وهذه التقوى معنى قلبي يكون في قلب الإنسان يجعله يقدم على الطاعات ويبعد ويحجم عن المعاصي والسيئات، ومنشأ تكوينها من مخافة رب العزة والجلال، ومن حرص الإنسان على الاستعداد لآخرته. ومن اتقى الله دخل الجنان وارتفعت درجته يوم القيامة، كما قال تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وكما قال سبحانه: إن المتقين في جنات ونهر، إن المتقين في جنات ونعيم، إن المتقين في جنات وعيون. Perbanyak istighfar, bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla, karena ternyata yang banyak menahan rezeki adalah dosa. Dalilnya hadis Bukhari, kata Nabi SAW, tidak ada satu kaum yang menahan zakat harta mereka, atau dalam riwayat yang dikatakan tersebar di tengah-tengah mereka zina dan khamr. Riwayat lain menjelaskan tersebar maksiat, kecuali Allah akan menahan rezeki dari langit, menahan hujan, nggak datang rezekinya. Jadi kalau teman-teman masuk satu proyek ternyata tertahan, proyek itu sudah jelas halal, maka pastikan teman-teman sekalian bahwasanya jelas ini karena dosa kita. Jangan pernah salahkan orang, salahkan diri sendiri. Tidak ada istilah dalam Islam teman-teman sekalian rezeki kita diambil orang lain. Saya ulangi, tidak ada dalam Islam istilah rezeki kita diambil orang lain. Demi Allah nggak ada. Kalau ada di benak anda saat ini, hilangkan itu. Pernah ada seorang pengusaha masih muda di Surabaya, waktu saya sudah jelaskan tema tentang kenalilah Tuhan kau akan bahagia, masalah tauhid, pengenalan Allah. Dia datang kepada saya lalu dia mengatakan, Ustaz, saya sama teman-teman saya ini semuanya pengusaha, ada 4-5 orang. Kami sama-sama masuk, semua punya perusahaan, sama-sama masuk ke satu proyek. 4 teman saya semuanya dapat, Ustaz. Saya sendiri nggak dapat. Dan kalau dilihat dari sisi ibadah, saya lebih baik daripada mereka. Karena saya hadir pengajian, mereka tidak. Saya tahu mereka. Saya sholat, mereka tidak sholat. Bagaimana memahami ini supaya saya tidak sangka buruk dengan Allah? Apa jawaban saya teman-teman sekalian? Satu kalimat: belum rezeki anda. Bukan rezeki anda. Kalau sudah rezeki anda sampai pasti. Nggak mungkin tidak. Nggak ada ceritanya orang lain ambil rezeki kita. Nggak mungkin. Mustahil. Jadi kan? Ibnu Qayyim rahimahullah teman-teman pernah melihat seekor ular buta di sebelah dia lagi jalan. Ular buta ini kelihatan kena selaput matanya warna putih. Lewat di dekat Ibnu Qayyim. Ibnu Qayyim lihat, kebetulan dengan hikmah Allah. Lalu dia bilang, ular ini buta. Terus tiba-tiba dia bilang, saya bicara dengan diri saya sendiri, saya ingin tahu
bagaimana Allah Azza wa Jalla memberikan makan ular ini. Ibnu Qayyim diikuti ular tersebut, ular itu berjalan, bisa saja dimakan oleh hewan yang lain, tiba-tiba diserang, tapi dia jalan, makhluk Allah, jalan di muka bumi, Allah SWT penciptanya. Lalu kemudian tiba-tiba dia dapat sebuah pohon, dia naik ke atas pohon itu, sampai dia naik ke dahan. Ibnu Qayyim bilang, saya angkat kepala saya ke dahan itu, saya temukan di situ ada seekor burung kecil yang lagi bersihkan sayapnya. Burung ini karena asyik membersihkan badannya, dia tidak tahu kalau ada ular di sebelahnya. Ular karena buta matanya tidak tahu kalau ada burung itu. Tapi ular ini cium bau burung, tiba-tiba diterkam sama dia, lalu dimakan burung itu. Kata Ibnu Qayyim, subhanallah, yang telah memberikan makan ular yang buta matanya. Coba bayangkan teman-teman sekalian, berapa banyak miliaran makhluk Allah Allah berikan makan. Bagaimana bisa anda mengeluh mengatakan tidak dikasih rezeki sama Allah? Tinggal bergerak. Seorang ulama yang lain pernah selesai kebun kurmanya dibersihkan, dia capek sekali. Dia keluar dari kebunnya, dia lihat di depan kebun, sebelah kebunnya ada sebuah sungai luas. Dia duduk di atas sungai itu, di pinggir sungai itu maksud saya, duduk di pinggir sungai. Lalu ada satu batang pohon di atas air lagi mengapung, di atasnya ada burung bangau, kakinya patah, matanya buta. Di atas batang pohon. Orang ini bilang, saya ingin lihat bagaimana Allah Azza wa Jalla memberikan rezeki burung ini. Dari kejauhan tiba-tiba setelah beberapa saat ada burung elang datang mencengkram ikan di situ, dekat situ diambil, kemudian ikan begitu dia naik, burung elang ini lepas cengkramannya dengan hikmah Allah. Lepas cengkramannya, jatuh ikan itu subhanallah di depan burung bangau yang buta di atas batang pohon. Bukan jatuh lagi ke air, jatuh ke situ dengan hikmah Allah. Burung elang pergi tidak ambil lagi, burung bangau cium bau ikan tinggal turunkan kepalanya makan, selesai konsepnya. Berapa banyak kejadian seperti ini teman-teman sekalian. Kenapa harus ragu bahwasanya Allah SWT akan memberikan kepada kita rezeki? Maka harus difahamin poin-poin seperti ini. Rezeki akan tertahan dengan dosa. Maka kalau ada sesuatu yang masih tertahan dan kita sudah tahu konsep, pahami kalau itu mungkin bukan rezeki kita, tapi tidak ada masalah, kita hubungkan dengan bertobat kepada Allah. Bisa saja mungkin karena ada dosa kita. Pastikan teman-teman, kalau ada seseorang berzina di malam harinya, besok akan banyak kendala-kendala di kantornya, di usahanya, atau dia berdusta, pasti ada masalah. Pasti, tidak mungkin tidak. Saya yakin teman-teman mungkin punya pengalaman kalau dalam masalah seperti ini. Artinya kalau ada dosa pasti akan nyangkut tuh, ada masalah. Kalau tidak terbuka, mengalir seperti air. Saya temukan ulama-ulama di Saudi, Masya Allah, hidupnya dari pagi sampai malam teman-teman sekalian, semuanya ibadah. Majelis ilmu, dari majelis ilmu ke majelis ilmu, dari masjid ke masjid, nggak pernah terputus rezekinya. Saya tahu guru saya Syekh Saleh Suhaimi, beliau pengajar di Masjid Nabawi, dan salah satu istri beliau adalah salah satu akhwat kita yang pernah ikut pengajian saya, kuliah di Unhas dari daerah Buton. Sekarang sama-sama beliau di Madinah. Sudah lebih dari 10 tahun, Masya Allah, rumah tangganya saudara satu orang anak. Beliau ini buta matanya, subhanallah. Tapi hafal 30 juz Al-Quran. Jadi ulama besar, banyak kitab-kitab yang dihafal oleh beliau. Termasuk orang kayanya Madinah, banyak. Rumahnya di Madinah mewah sekali, besar, gitu kan. Kemudian juga keturunannya banyak. Dia bernikah poligami sampai 4 istri. Buta matanya. Saya pernah datangi rumahnya beliau. Kemudian beliau dari lantai 4 turun. Rumah sekarang sudah berubah, rumah yang lama. Beliau pernah ngontrak satu building besar, ada beberapa rumah. Itu beliau turun dari atas. Dengar saya datang, beliau turun. Tidak dipegang sama siapapun. Buta matanya, turun sendiri dari tangga. Orang turun seperti bukan orang buta, subhanallah. Jalan kemana-mana di Indonesia, saya masukkan, dia bilang sama saya, Khalid, saya mau nginap di hotel, tapi hotel yang bagus. Saya sempat bertanya, dari mana Syekh bisa tahu ini hotel bagus atau enggak ya? Dia minta, saya mau hotel bintang 5. Saya punya kemampuan, saya mau bayar. Saya mau nikmatin. Baiklah. Saya carikan hotel bintang 5 di Jakarta, dapat. Waktu masuk hotel dia bilang, Khalid, pegang saya mau pegang ranjangnya. Demi Allah teman-teman, diraba sama dia ranjangnya. Lemarinya, baik, ini bagus. Dia bisa tahu, saya mau yang ini. Kemudian dibayar sama dia, dinikmatin gitu. Orang buta subhanallah bisa Allah bukakan banyak sekali. Tidak mungkin orang yang, saya yakin ini justru karena berkah ilmunya, berkah Al-Quran yang dia hafal, berkah sedekahnya luar biasa. Dia kalau berangkat teman-teman sama ulama-ulama yang lain datang ke Indonesia, adakan daurah pesantren kilat, pasti dia yang bayarin. Dia bayarin hotelnya, dia bayarin makannya, dia yang bersedekah. Dan saya lihat luar biasa rezeki Allah keluarkan gitu.
Sampai saya waktu mau bayar kamar hotel dilarang sama dia. Udah dibayar semua kali. Bayar semua dari awal, sudah dibayar semuanya. Jadi saya melihat teman-teman sekalian, orang kalau justru jauh dari dosa-dosa, maka Allah Azza wa Jalla akan bukakan pintu rezeki. Imam-imam Masjid Haram dan banyak ulama-ulama yang lain, semuanya mereka mampu. Allah bukakan. Jadi jangan salah paham teman-teman sekalian. Orang-orang kafir yang sedang antum lihat, yang anda lihat terbuka rezekinya, jangan salah paham. Tidak ada di antara mereka yang murni lepas dari utang. Coba telusurin deh. Mobilnya mewah, tapi utang semuanya. Usahanya banyak, tapi utang semuanya. Berkah dari mana ini? Bukankah pada saat meninggal kemudian disita oleh bank-bank, akhirnya terbengkalai keluarganya? Dan seterusnya. Banyak hal teman-teman sekalian. Oleh karena itu dekatkan diri dengan Allah, perbanyak istighfar, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan bukakan. Jadi dosa itu seperti teman-teman penyumbat ya. Di saluran air ada penyumbatnya. Kalau kita istighfar, kita sedang menarik sumbatan itu, airnya jadi lancar nanti. Hasan Basri pernah didatangi oleh 3 orang. Hasan Basri seorang ulama tabi'in yang tadi juga saya sudah sebutkan kisahnya di awal pertemuan kita. Beliau pernah kedatangan 3 orang ini minta nasihat. Karena selalu dia nasihatin orang. Hasan Basri terkenal kalau bicara teman-teman surga, neraka, kematian. Nasihatnya selalu berkisar di situ. Jadi orang merasa imannya bertambah. Ringkas cerita, datang 3 orang ke rumahnya, yang satu mengatakan, wahai imam, saya sudah lama menikah tidak punya anak. Saya sama istri saya, dibawa istrinya sama dia, udah lama berobat, sudah 10 tahun menikah nggak punya anak. Dan sudah berobat sana sini sama tabib tidak sembuh-sembuh. Apa saran anda? Sudah ikhtiar. Kata Hasan Basri, perbanyak istighfar. Bukan baca ya, perbanyak istighfar. Orang ini pergi. Kemudian masuk orang kedua. Hai imam, saya sudah lama sakit. Di perut saya ini ada penyakit, sakit. Kalau sakit itu luar biasa. Sudah berobat sana sini nggak pernah sembuh. Sudah ikhtiar. Apa saran anda? Kata Hasan Basri, perbanyak istighfar. Lalu yang ketiga mengatakan, masuk orang yang ketiga, wahai imam, saya sudah lama bekerja keras, tidak pernah kaya seperti fulan. Ditunjuk orang kaya di kampung itu. Maka saran anda apa? Dia bilang perbanyak istighfar. Perbanyak istighfar. Maka pada saat itu teman-teman sekalian, waktu sudah pulang semua, istri Hasan Basri tanya, kenapa tadi 3 orang ini pulang semua? Ada beberapa athar menyebutkan murid-muridnya yang bertanya, gitu kan? Kenapa anda cuma mengatakan istighfar? Kenapa anda tidak pandu mereka? Mungkin yang satu butuh modal, yang satu butuh tabib, dokter, satu butuh obat mungkin. Kata dia, tidakkah kalian sudah dengar kalau mereka sudah ikhtiar, tinggal ada penghambatnya nih, dan penghambatnya adalah dosa-dosa mereka. Dan Allah sudah berfirman dalam surah Nuh, surah nomor 71 ayat 10 sampai 12. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nabi Nuh berkata kepada kaumnya, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Aku berkata kepada mereka, Nabi Nuh berkata kepada kaumnya, istighfarlah kalian, mohon ampunlah pada Tuhan kalian, karena dia maha pengampun, dia suka kalau kalian tobat tuh. Ayat 10, ayat 11-nya, yursilis sama alaikum midrara. Mereka atau pasti Allah akan turunkan dari langit hujan yang lebat. Dan kita tahu hujan adalah sumber kehidupan manusia. Makna letterletnya, makna tadabburnya adalah, makna tafsirnya, dia akan turunkan dari langit rezeki-rezeki yang midrar. Midrar itu bertubi-tubi. Ayat 12-nya, wa yumditkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Dan pasti dia akan memperbanyak buat kalian. Yumdit, mad ini artinya mendobelkan, melipat gandakan. Dan pasti dia akan melipat gandakan, menambahkan buat kalian keturunan, harta-harta, amwal dan keturunan. Serta dia akan melebatkan kebun-kebun kalian dan akan memperbanyak ya sungai-sungai kalian, sumber air kalian. Imam Ahmad rahimahullah pernah didatangi teman-teman sekalian oleh seseorang. Maaf, Imam Ahmad pernah di akhir hidupnya, ini kalau teman-teman yang pernah dengar kisahnya, maaf saya ulangi, karena memang berhubungan dengan poin ini. Pernah Imam Ahmad rahimahullah, di akhir hidupnya dia tidak tahu kenapa dia harus mendatangi sebuah tempat.
Lalu kemudian dia pergilah ke sana. Setelah dia tiba di kota itu, tiba waktu maghrib dia masuk ke sebuah masjid, lalu dia sholat maghrib. Habis maghrib beliau duduk, rahimahullah, dengan membaca Al-Quran. Ya. Imam Ahmad ini kalau nggak salah meninggal tahun 240-an, salah dari 4 imam madhab. Ya. Imam Ahmad rahimahullah masuk ke masjid, kemudian beliau duduk sholat maghrib, duduk mengaji sampai isya. Beliau sholat isya berjamaah karena tidak tahu kenapa datang ke kota itu. Lalu kemudian beliau ingin istirahat. Habis sholat ba'diyah isya, orang-orang semua pada bubar. Imam Ahmad ke sudut masjid, lalu dia baring. Marbot masjidnya datang, tanya, wahai imam, wahai syekh. Syekh ini dalam bahasa Arab bisa berarti orang tua, orang kaya, atau orang pintar. Ya, bisa 3 artinya. Kebetulan Imam Ahmad dipanggil syekh di sini maksudnya adalah orang tua. Hai syekh, hai orang tua gitu. Ya. Kenapa anda di sini? Kata Imam Ahmad, saya mau istirahat, saya musafir, nggak ada kenalan. Kata dia, tidak bisa di masjid, anda harus keluar dari masjid. Lalu kemudian disuruh keluar. Kata Imam Ahmad, saya didorong-dorong dari masjid, keluar dari masjid. Begitu keluar dari masjid, marbot masjidnya kunci masjid. Kemudian Imam Ahmad dia sudah pergi, Imam Ahmad baring di teras masjid. Marbotnya kembali lagi. Lalu mengatakan, wahai syekh, ngapain di sini? Dia bilang seperti saya bilang, saya musafir, saya butuh istirahat. Ya. Kata marbotnya, nggak bisa. Ini masjid, peraturan nggak boleh duduk di sini. Lalu kemudian didorong-dorong Imam Ahmad sampai ke jalanan. Di sebelah masjid ada satu orang penjual roti. Penjual roti ini lihat kejadian tersebut, lalu dia mengatakan, hai syekh, dipanggil Imam Ahmad, orang tua gitu ya, kesinilah, ada tempat saya. Datanglah dia, Imam Ahmad. Lalu Imam Ahmad berkata, orang itu berkata, ini tempat saya usaha jual roti. Di belakang saya jual roti ini ada kamar saya biasa istirahat. Rumah saya tidak jauh dari sini, anda boleh istirahat. Besok pagi anda boleh pergi. Dia bilang baik, jazakallah khair. Imam Ahmad duduk. Imam Ahmad ini karena zaman dulu nggak ada foto, orang nggak tahu wajahnya orang, cuma kenal nama. Nggak kita sekarang bisa lihat fotonya, bisa tahu orangnya gitu. Imam Ahmad bilang ada satu kegiatan orang ini yang unik. Setiap kali orang ini pecahin telur, ambil gandum, ya, tepung, kemudian taruh garam, diaduk, selalu astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih, terus astaghfirullah wa atubu ilaih, terus dia mengucapkan itu. Maka yang terjadi adalah Imam Ahmad bertanya, berapa lama kau amalkan ini? Sudah berapa lama kau amalkan? Kebetulan Imam Ahmad ini di akhir hidupnya ya, sudah sangat tua. Orang ini juga seumur Imam Ahmad. Dia bilang sudah lama, dari saya masih muda. Kata Imam Ahmad, apa hasilnya istighfarmu ini? Dia bilang semua yang saya minta sama Allah dikabulkan. Apa saja? Belum pernah saya minta sama Allah nggak dikabulkan. Tinggal satu yang sudah bertahun-tahun saya minta belum Allah kasih. Kata Imam Ahmad, apa itu? Dia bilang saya minta agar dipertemukan dengan Imam Ahmad. Maka Imam Ahmad bertakbir mengatakan Allahu Akbar. Karena istighfarmu inilah ya, Allah subhanahu wa ta'ala mengutus saya datang ke kotamu dan saya tidak tahu kenapa saya datang. Karena istighfarmu lah marbot masjid melarang saya tidur di masjid dan saya didorong-dorong. Istighfarmu lah yang membuat kau menawarkan saya untuk datang dan nginap di tempatmu. Saya Ahmad bin Hanbal. Allah Azza wa Jal datangkan Imam Ahmad ke rumahnya karena istighfarnya. Ini luar biasa. Kisah seorang ibu yang berada di wilayah Kashmir. Kisah belum lama terjadi. Ibu ini rupanya punya, kalau saya tidak salah cucu atau ada anaknya perempuan, kena penyakit tulang, sakit. Ibu ini selalu berdoa kepada Allah SWT sambil beristighfar karena dia sudah bawa ke dokter di sekitar rumah situ, di sekitar kampungnya tidak ada, gitu kan? Nggak ada yang bisa tanganin. Mereka cuma bilang ada satu dokter ya yang mampu menangani ini, tapi di India. Dia di India dan dokter itu Muslim, ahli spesialis tulang. Cuma dia yang bisa. Ibu ini tahu dia tidak punya kemampuan uang beli tiket pesawat atau kendaraan, mau bayar dokter tidak mungkin. Maka ibu ini memperbanyak doa dan istighfar. Selalu istighfar kepada Allah. Ya Allah, kalau ada dosa maafkanlah, sembuhkan anak ini. Ya Allah, pertemukan sama dokter itu, mudahkan supaya anak saya ini berobat. Ringkas cerita, dokter yang tadi jadi target ini keluar dari India. Ada acara, dia naik pesawat melewati wilayah Kashmir tadi itu. Tiba-tiba pilotnya bilang, pesawat ini badai, lagi hujan deras. Nggak bisa pesawat lanjut nih, harus turun di wilayah itu. Turunlah pesawat itu. Begitu turun, tiba di bandara, kata dokternya, saya harus, ini ada seminar,
saya harus hadiri. Berapa jauh dari sini? Orang itu bilang target Anda sekitar 4 jam dari sini. Kata dokter, baik, saya mau sewa mobil. Ya, masih bisa keburu, gitu kan? Masih sekitar 6-5 jam lagi acaranya, 5-6 jam lagi. Begitu dia sewa mobil, jalan sedikit dari bandara, ternyata ya, hujan makin keras. Kata supirnya, nggak bisa kita jalan. Kalau jalan ini paksanya bisa kita dihancurin oleh badai. Kata dokternya, baiklah, kita istirahat. Mampir di pinggir, mampir ke sebuah rumah. Rumah itu rumah tua, rumah kayu. Lalu tabibnya ini, dokternya ini naik ke rumah itu, berteduh, ketuk-ketuk, ucapin salam, dijawab waalaikumsalam, keluarlah seorang ibu. Lalu kemudian dokter ini bilang, maaf, kami ini musafir, hujan lebat, bisa berteduh di sini? Kata ibunya, silahkan. Lalu ibunya itu mengambilkan minuman, dihidangkan minuman. Waktu sementara duduk di ruang tamu, anak perempuan si ibu ini lagi nangis-nangis kesakitan tulangnya. Ini ibu yang tadi sakit tulang. Ini dokter yang jadi target sampai di rumahnya. Lalu kemudian dia berkata, tabib ini, kenapa anaknya ibu? Dia bilang sakit tulang. Kenapa kok sakit? Kenapa nggak dibawa ke dokter? Sudah. Tapi kata dokter semua tidak bisa sembuh. Dan dokter yang bisa tangani cuma seorang dokter di India namanya Fulan. Disebutkan namanya dokter ini. Dokternya tiba-tiba nangis lalu berkata, segala puji bagi Allah subhanallah yang telah mendatangkan saya ke rumah ibu. Saya ini dokter yang ibu sedang targetkan. Allah datangkan dokter itu ke rumahnya justru karena istighfar, karena doanya kepada Allah SWT. Tidak pakai biaya, malah dokter itu biayai gratis dan datang ke rumahnya. Seperti itulah, dan banyak ribuan kisah begini teman-teman sekalian yang berhubungan dengan istighfar. Kami telah siapkan rizki untukmu, bukan kamu yang terlampau lelah untuk mendapatinya. Kalau Anda kesulitan mendapatkan rizki, bukan Anda kurang pintar. Gelar Anda sudah banyak, S1, S2, S3. Kenapa Anda belum mendapatkan itu semua? Antum kalau bekerja mencari apa? Halo? Jangan katakan Allahu a'lam. Itu kan tiap hari kita katakan. Ya, antum bekerja mencari apa? Mencari uang. Kalau sudah dapat uang, tuh bingung. Sederhana, bahasa Qurannya ringan, mencari rizki. Rizki. Di rizki itu tidak hanya uang. Ya, rizki itu berupa materi-materi yang menghadirkan kenyamanan. Pakaian itu rizki. Baik, nasi itu rizki, makanan rizki. Coba pilih mana, uang atau makanan? Ayo makan tuh uang. Ayo, kan kita punya uang itu belum untuk beli macam-macam. Beli makanan, beli ini, beli itu. Kita nikmati, tidak hanya uangnya. Wujudnya itu rizki. Bahkan maaf, puncaknya ketenangan pun rizki. Dan itu rizki yang paling dalam. Ketenangan itu yang menghadirkan kebahagiaan. Kadang-kadang ketenangan itu walaupun tidak dipegang, itu sangat menentukan kebahagiaan kita. Ayo pilih mana? Kaya tapi gelisah, atau miskin tapi tenang. Tidak ada pilihan ketiga, nggak usah maksa. Kaya tapi gelisah, atau miskin tapi tenang. Tuh. Baik, sehat baik tidak? Baik, sakit baik tidak? Baik, belum terasa baik. Sekarang pilih, sehat tapi gelisah, atau miskin tapi tenang. Sehat tapi gelisah atau sakit tapi tenang. Tuh kan. Baik, jadi dalam beberapa hal tertentu ukuran kebahagiaan kadang tidak harus diukur dengan materi. Ada beberapa bagian yang kita dapatkan. Sekarang lihat baik-baik. Saya turunkan ini, iman plus takwa. Anda mencari rizki. Saya turunkan yang materi dulu. Baik. Rizki ada di mana? Tahu dari mana? Itu. Anda giliran ditanya yang pas jawabannya, benar tinggal disampaikan, nggak ada pilihan, Anda katakan wallahu a'lam. Sekarang berurusan dengan dalil, Anda jawab, gitu kan? Baik, kalau tidak tahu katakan aturan dengan syariat. Rizki ada di mana? Di langit. Apa dalilnya? Quran surah 51 ayat 22. Tadi saya bacakan dalam salat Isya. Lihat sini. Wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Dan rizki Anda kami telah tetapkan di langit. Kami janjikan akan diberikan dan tidak akan tertukar. Jadi Anda nggak usah iseng ngambil punya orang lain, karena punya Anda pun akan diberikan.
Anda nggak ada kerjaan ngambil punya orang lain. Ingat, ngambil punya orang lain hanya membuat diri Anda gelisah. Besok-besok Anda berusaha mengembalikannya. Kalau tidak sempat Anda kembalikan, Allah yang paksa untuk dikembalikan. Bagaimanapun caranya. Kalau tidak di dunia, di akhirat nanti akan dibagi. Jadi Anda cuma kurang kerjaan kalau ngambil punya orang lain. Selain menghadirkan kegelisahan, gak percaya silahkan. Pakai sendal orang lain, bawa ke rumah. Demi Allah saya katakan, kalau tidak gelisah, tidak normal Anda. Pasti gelisah. Dan Anda cuma bikin capek diri sendiri. Besok-besok itu akan diambil lagi. Kalau tidak Anda yang secara sadar mengembalikan saat tobat, atau Allah yang akan mengambil dari diri Anda tanpa Anda kadang-kadang memahaminya. Kadang ditangkap, kadang begini, dikembalikan lagi. Kadang kalau sudah bercabang hartanya, oh kena TPPU. Ya, awas, kena ambil. Saking sayangnya Allah, kamu itu makhluk baik. Jangan ngambil yang tidak baik. Khawatirnya pulang kotor nanti. Diambil, dibersihkan semuanya. Setiap kecil-kecilnya diambil. Dipesantrenkan. Ada yang di Sukamiskin, ya, ada yang di mana-mana supaya belajar. Kalau Anda sudah berada di pesantren yang sangat spesifik, dibimbing spesifik, ada yang bimbing, ada yang macam-macam, nggak bisa keluar dari situ, belum bisa membuat Anda jadi baik, Anda butuh kemana lagi supaya jadi baik? Paham ya? Nah, jadi jangan mengerjakan sesuatu yang tidak ada kerjaannya. Jangan membuang energi pada sesuatu yang tidak penting. Dan jangan mengomentari sesuatu yang sudah diatur. Ini kata orang bijak, kalau sesuatu sudah jelas aturannya, Anda jangan bikin aturan baru atau mengomentarinya. Karena tidak ada kerjaan, buang-buang waktu. Alhamdulillah, hari ini matahari terbit dari timur. Memang pernah dari barat. Bikin status. Kadang-kadang. Ceklik, sedang taklim. Oh, emang sedang ngapain? Jadi kalau sudah jelas, sudah fokus saja, lihat baik-baik, pahami. Rizki di mana? Langit. Dan Allah sudah membuat statement, saya janjikan akan diberikan. Anda tinggal di mana? Bumi. Sekarang kita di mana? Bukan, kita di An-Nur, di Bio Farma. Ini bumi. Rizki di langit, manusianya di bumi. Ya Allah, bagaimana kami mendapatkan rizki? Rizkinya di langit, kami di bumi. Maka diturunkan oleh Allah ke bumi supaya kita dapatkan. Quran surah kedua ayat 29, paling kanan sebelah bawah. Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an. Baik, maka kami jadikan rizki yang di langit ini, kami buat semua turun ke bumi. Ada di bumi. Anda tinggal ngambil. Ya. Ada di bawah gunung, ada mineral, ada di laut, ada ikan banyak, gitu kan? Daratan, lautan, ada yang di udara, ada yang macam-macam. Baik ya. Hadir dalam kehidupan kita. Kita pijak, kita dapat. Jadi teman-teman, kita tinggal di bumi, rizki diturunkan ke bumi. Jadi, rizki di langit, turun ke bumi. Baik. Tadi kita di mana? Sekarang di mana? Di An-Nur. An-Nur di mana? Jos di bumi ya, Bandung gitu kan. Bandung kan bagian dari bumi, ya. Kecuali Bekasi. Ya. Bekasi bagian dari bumi yang spesial. Bismillah. Lihat sini baik-baik teman-teman. Bandung. Jadi ketika rezekinya di langit, kemudian diturunkan oleh Allah kemana? Bumi, ke Bandung. Belum tentu ke Bandung, karena bumi itu luas. Bandung bagian dari bumi, tapi bumi tidak semuanya Bandung. Rezeki Anda, maaf, Anda orang Bandung, tapi mungkin rezekinya di Jakarta. Nih, Jakarta bagian dari bumi? Bagian dari bumi. Maka apa yang harus Anda lakukan? Teman-teman, lihat baik-baik. Turun Quran surah kedua ayat 168. Posisi paling kanan sebelah bawah. Ini ketentuan umum. Saya mau hubungkan ke sini. Lihat ya, perhatikan baik-baik. Rizki di langit, turun ke bumi, tinggal di Bandung, rizki turun di Jakarta. Apa yang harus dilakukan? Ya ayyuhan nas, hei manusia. Kalau ada kata nas di Quran, maka umumnya makna kalimat ini bermakna universal. Mencakup baik bagi orang beriman ataupun bukan. Maka hukumnya jadi umum. Hei manusia, sepanjang jadi manusia berlaku hukum ini. Awas, hati-hati. Ahkamullahi fil kaun, hukum Allah berlaku universal di bumi. Perhatikan. Kulu mimma fil ardi halalan tayyiba. Kalau Anda ingin mendapatkan rezeki, silahkan ikhtiar. Diungkapkan dengan kalimat kulu, cari makan. Cari makan, silahkan cari makan. Kenapa menggunakan kata kulu? Ini ungkapan dalam bahasa Arab, termasuk di umumnya ungkapan kita. Karena orang kalau mau cari rezeki, umumnya menjawab akan cari makan. Ya, mana? Cari makan dulu. Bahkan ada yang kemana? Mencari sesuap nasi. Masya Allah. Padahal ketika makan gak sesuap dia. Ya, kok 3 suap? Kan tadi sesuap. Masya Allah. Banyak.
Makanya menggunakan kata kulu. Dalam bahasa Indonesia disebut dengan sinekdok pas prototo. Disebutkan sebagian, dimaksudkan keseluruhannya. Garuda melawan Macan Asia. Kalah penalti 2-3, gitu kan? Misal, yang main bukan Garuda. Baik ya, tapi sebagian dari itu diambil untuk mewakili, gitu kan? Kemudian kumpulan orang-orang yang bermain. Kalau lawannya disebut dengan sinekdok totem proparte. Keseluruhan mewakili sebagian. Indonesia melawan Malaysia. Masya Allah, apa yang main bulu tangkis semua orang Indonesia lawan orang Malaysia? Tidak. Hanya si fulan, hanya si fulan. Tapi disebutkan dengan kalimat yang umum. Dalam bahasa balaghah, yang pertama disebut dzikrul ba'di yuradu bihil kullu, yang kedua disebut dzikrul kulli yuradu bihil ba'd. Paham? Baik, maka disebutkan cari makan, menunjuk pada aktivitas pencarian rezeki. Kalau mau cari, jangan serakah, kata Quran. Mimma, min, menunjuk pada tab'id, sebagian. Anda nggak bisa jadi penguasa bumi. Kalau Anda ingin tenang mencari rezeki, kaidah pertama, cari yang sesuai kebutuhan Anda. Jangan semua ingin dikuasai. Bisnis semua ingin diambil. Usaha semua ingin didapatkan. Capek Anda. Makanya kalimatnya menggunakan min, mimma fil ardi. Silahkan. Rumus cepatnya, cari. Ikhtiar. Jadi kalau Anda ingin rezeki tidak ikhtiar, Anda nggak akan mendapatkannya. Memang rezeki diatur oleh Allah, turun dari langit ke bumi. Tapi cara mendapatkannya mesti dengan ikhtiar. Ini poinnya. Kalau Anda nggak ada ikhtiar, nggak akan dapat Anda. Nggak akan dapat. Paling-paling nanti di ujung-ujung Anda sakit, baru rezeki datang. Itu pun dengan ikhtiar Anda, sakit. Saya nggak usah cerita dulu supaya waktunya nggak habis. Nanti saya turunkan. Nah, sekarang lihat. Konsep ini untuk semua manusia atau orang beriman saja? Semua manusia. Tadi yang dijanjikan tenang itu orang beriman atau semua manusia? Orang beriman. Sekarang kita minta, ya Allah, kami beriman. Kami minta aturan yang spesial dibandingkan dengan aturan umum. Maka bagi orang beriman diturunkan Quran surah kedua ayat 172. Posisi paling kiri. Agak ke pertengahan. Lihat, tadi ya ayyuhan nas, sekarang ya ayyuhalladzina amanu. Hei orang-orang yang telah menyatakan dirinya beriman. Hei orang-orang beriman. Yang tidak beriman, tidak hai. Hanya untuk orang beriman saja. Lihat. Yang tadi, kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Yang ini, kulu min thayyibati ma razaqnakum. Masya Allah. Satu, cara bacanya dari belakang. Ma razaqnakum. Untuk orang beriman, kami yang siapkan rezekinya. Bukan kamu yang terlampau lelah mendapatinya. Lihat baik-baik. Cara bacanya, ma razaqnakum. Awalkan dulu. Kami telah siapkan rezeki untukmu. Bukan kamu yang terlampau lelah untuk mendapatinya. Jadi kalau Anda benar-benar beriman kepada Allah, rezeki Anda akan dimudahkan. Tapi kalau Anda merasa beriman rezekinya sulit, coba cek. Mungkin turunan dari iman ini yang belum Anda kerjakan. Kalau Anda kesulitan mendapatkan rezeki, bukan Anda kurang pintar. Gelar Anda sudah banyak. S1, S2, S3. Kenapa Anda belum mendapatkan itu semua? Bukan karena kurang pintar, teman-teman. Mungkin Anda kurang iman. Itu. Mungkin Anda kurang sholat. Mungkin Anda kurang berbuat taat. Turunkan. Paham ya? Teruskan lagi. Lihat. Kulu min thayyibati. Perhatikan baik-baik. Pada yang pertama, halalnya disebut. Pada yang kedua, halal tidak disebut. Pertama, ya ayuhan nasu, kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Yang ini, ya ayyuhalladzina amanu, kulu min thayyibati. Halalnya dibuang. Kenapa kalimat halal dibuang ketika ditunjuk pada yang beriman? Karena karakter orang beriman, imannya akan otomatis mengarahkan dia pada yang halal. Otomatis, jadi nggak usah disebutkan lagi. Jadi kalau Anda merasa beriman kepada Allah, kemudian Anda mencari yang haram, ada yang salah di iman Anda. Ada yang salah. Ada yang keliru. Mohon maaf, Anda menyatakan diri beriman, tapi korupsi juga. Anda menyatakan diri beriman, mencuri juga. Ada yang salah di iman Anda. Karena orang beriman itu tidak akan menyentuh yang haram. Otomatis imannya membawa kepada yang halal. Kalau sudah seperti itu, bedanya dalam kalimat thayyib. Yang satu, thayyibnya satu. Thayyiba, tunggal, mufrad. Nakirah, mufrad. Yang kedua, thayyibat, jama'. Kata thayyib bila disebutkan dalam bahasa Arab, itu tidak melulu menunjuk pada kuantitas, tapi kualitas. Kualitas dalam rezeki disebut berkah, keberkahan.
berkah. Jadi kalau Anda mencari tanpa iman, kalaupun kelihatan banyak, tapi dalam pandangan Allah thayyiban, cuman satu. Masya Allah. Makanya kalaupun rekeningnya banyak, ya Masya Allah, bukan cuman rekeningnya, isinya juga banyak. Ya bank ini sekian, bank ini sekian, bank ini sekian. Tapi tetap, karena tidak dicari dengan iman, mencarinya hanya dengan nafsu saja, tidak dengan iman. Dalam pandangan Allah tayyib. Karena tayyib cuma satu, karena satu masih merasa sedikit, akhirnya nggak pernah merasa cukup. Cari lagi, cari lagi, cari lagi. Berangkat gelap, pulang gelap. Yang paling hebat, di rekening harta sudah miliaran, kedudukan sudah tinggi, masih korupsi juga. Apa yang mau dicari? Padahal kalau hitungan kita kelihatan banyak, tapi kok tidak bernilai? Barangkali bukan karena tidak punya, barangkali lemah ini. Bukan kurang kaya, kurang iman. Itu poinnya. Jadi kalau orang beriman itu mohon izin beda dengan yang ini. Anda cari tanpa iman, dapatnya kelihatan banyak, tapi tidak tenang hidup Anda. Demi Allah saya katakan, dulu orang kaya banyak, lebih kaya dari orang sekarang. Tapi saking tenangnya luar biasa. Sesibuk apa sih orang dulu? Sibuknya luar biasa. Tapi teman-teman masih sempat tahajud sampai khatam Quran malamnya. Padahal paginya bisa ekspor impor, tapi tidak bisa meninggalkan ibadah sunnahnya. Tidak bisa meninggalkan ibadah sunnahnya. Salat sunnah masih dikerjakan, Al-Quran masih dibacakan, malam masih sempat tahajud. Antum tuh kurang apa? Sesibuk apa? Berangkat gelap, pulang gelap. Masya Allah, sama burung aja masih kalah. Burung berangkat pagi, pulang sore, rizki cukup untuk keluarga. Antum berangkat gelap, pulang gelap, berangkat anak tidur, pulang anak tidur. Capek nyari ini, nyari itu, tapi kok nggak cukup-cukup? Apa sih yang mau dicari? Dulu orang-orang sahabat Nabi, bahkan saya kasih contoh Utsman aja lah paling gampang, radhiyallahu ta'ala anhu. Sahabat Nabi, sangat dekat dengan Nabi. Istrinya, putri Nabi, dua malah, nikah satu, meninggal, nikah lagi dengan satu lagi. Kemudian disayang oleh Nabi, sangat tawadhu, sangat pemalu. Saking pemalunya malaikat Jibril turun, kata Nabi, malu kepada Utsman. Yang paling hebat, maaf, kata Nabi, masuk surga tanpa hisab. Yang paling hebat, kayanya luar biasa. Bisnis, asetnya masih ada sampai sekarang. Yang paling hebat, maaf, tidak sanggup meninggalkan ibadah sunnahnya. Utsman masih puasa, bahkan meninggalnya dalam keadaan puasa. Utsman masih tahajud, bahkan tahajud sampai khatam Quran. Demikian kata Imam An-Nawawi dalam kitabnya At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran, cetakan Darul Kutub Al-Islamiyah, warna merah marun, halaman 38, posisi paling kanan sebelah atas, dari 1 sampai 2. Teman-teman, bandingkan dengan antum. Sahabat bukan? Bukan. Tabi'in bukan? Bukan. Antum ada jaminan surga di lisan Nabi? Tidak ada. Pernah menikah dengan putri Nabi? Tidak. Masya Allah. Sepemalu apa antum? Apakah malaikat Jibril turun malu lihat antum? Sekaya apa dibanding Utsman? Ada aset antum yang dibanggakan sampai sekarang? Sesibuk apa sih Anda? Sahabat bukan, tabiin bukan, ulama bukan, surga belum jelas, amalan berantakan, bisa menegangkan, gak pernah nikah dengan putri Nabi. Masya Allah, sesibuk apa sih? Sampai jangankan sunnah, sholat fardu terlambat. Quran gak sempat baca, update status cuman Al-Quran, Al-Quran, Al-Quran. Quran gak pernah dibaca. Tapi kalau ditanya cita-cita, surga Firdaus tanpa hisab bersama Nabi. Luar biasa. Terlampau lelah kayaknya. Susah. Nih, tayyib. Tapi kalau sudah dapat berkah, Masya Allah, sedikit pun rasanya nikmat. Makanya kalimatnya orang yang mendapat rezeki dari Allah, orang beriman, ma razaqnakum. Ketika ma razaqnakum, kulu min thayyibat. Kalimat thayyibnya dijamakkan jadi thayyibat. Jadi kalau mendapatkan langsung dari Allah, yang kelihatan sedikit kata manusia, tapi berkahnya ada. Karena berkah itulah kemudian apa yang terjadi, teman-teman, dia selalu merasa cukup. Cukup. Nikmat gitu. Orang lain 100 juta, dia cuma 100 ribu. Tapi awet, 1 bulan gak habis-habis. Betul, karena ada berkah di dalamnya. Saya pernah ke wilayah Telas di Jawa Tengah. Susah nyari di Google, Telas habis. Telas itu bahasa Jawa, artinya habis. Habis. Jadi kalau cari di Google pun gak ada stok di Google, gak akan ketemu tuh. Saya naik ya ke atas, ke bukit. Saya pernah kisahkan ini dalam beberapa kesempatan untuk mengantar putra kami yang ingin memelihara kambing kecil itu, pengen ngasih makan kambing. Saya dapat info ada orang soleh di tempat itu, saya datang. Begitu ke sana saya lihat, Masya Allah, kehidupan bersahaja,
Paling sebulan kisaran 100.000. Tapi ketika kami datang disambut dengan makanan yang diada-adakan. Ada ikan, ada ini, ada macam-macam. Yang paling luar biasa, saya terpaku diam. Dan saya meneteskan air mata beberapa saat. Saya bilang, mana kambingnya? Itu di belakang. Kita lihat, Masya Allah, kambingnya itu bersih, Pak. Bersih ya, putih. Putih. Begitu saya lihat. Tapi mulutnya ditutup sama potongan aqua. Itu kenapa kambingnya? Saya bilang, sakit. Bukan sakit. Tapi kami baru ambil dari tempat kami beli, kami tutup dengan potongan aqua sejak berangkat supaya tidak makan yang bukan haknya. Bisa bayangkan. Beliau itu jarang ikut ta'lim seperti antum. Tidak banyak majlis ta'lim bisa ditunggui. Tidak banyak kajian-kajian bisa diikuti. Tapi begitu mendengar satu nasihat dipraktekkan dalam kehidupannya. Jangankan lisannya, mulut kambingnya dijaga. Beliau punya kambing, bisa menjaga mulut kambingnya. Antum yang nggak punya kambing, Masya Allah, lisan susah dijaga. Yang paling menarik adalah karena keberkahan dapatkan dalam hidupnya cuma 100.000, tapi hidupnya tenang. Saya nggak pernah mendengar keluhan dalam lisannya. Tenang aja gitu, nyaman, tenang. Musim mangga, ada mangga. Musim ikan, ada ikan. Ya, nggak ada apa-apa. Bahagia yang ada itu yang didapatkan. Karena enak hidupnya. Cuman 100.000. Antum berapa kali lipat saya dapat dalam sebulan? Pernah nggak menghadirkan ketentraman dalam hidup? Jangan-jangan puluhan, ratusan kali lipat dari yang tadi, tapi nggak ada ketenangan. Mungkin barangkali bukan kurang banyak, kurang berkah. Mungkin kurang berkah. Coba lihat gitu kan. Cuma 100.000, tapi tenang jiwanya. Apakah kita nambahkan suasana seperti itu? Nyaman teman-teman. Coba pilih mana? 100.000 berkah atau 100 juta nggak berkah? Ayo pilih. Tuh, kalau bisa 100 juta berkah gitu kan. Pengennya begitu. Karena ada keberkahan, ada kenikmatan di situ. Nah ini. Nah, yang paling hebat. Ini kan baru didekatkan. Lihat sini. Tadi hukum yang pertama, nas, manusia. Hukum kedua, amanu, pakai iman. Pakai iman saja, rezeki dekat, berkah turun. Sekarang, kita pakai iman plus takwa. Ini sama ini kita padukan. Takwa. Saya cek dulu, rezeki kita ada di mana tadi? Langit. Turun kemana? Bumi. Baik. Sekarang kita cari pakai iman plus takwa. Quran surah 7 ayat 96. Quran surah 7 ayat 96. Masya Allah. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Iman plus takwa. Kalaulah satu penduduk negeri sebandung semua, bisa tanpa kecuali, semua beriman plus takwa kepada Allah. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Sekarang iman plus takwa. La fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Kami akan buka semua pintu keberkahan. Bukan kalimat thayyibat lagi, pintu keberkahan, berkah yang disebutkan. Kami buka pintu keberkahan di langit dan di bumi. La fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Kami jamin, kami berikan rezeki terbaik dengan penuh keberkahan. Kami buka pintu langit dan bumi. Teman-teman, pintu bumi baru dibuka aja, rezeki dekat. Sekarang langit dan bumi dibuka. Antum gak usah melangkah. Karena begitu antum mau melangkah pun pintu sudah dibuka. Mau melangkah kemana? Jadi kalau orang sudah beriman dan bertakwa kepada Allah, bahkan rezekinya mendatangi dia. Bahkan tidak sibuk dia dalam mencari rezekinya. Tenang, tenang. Lihat Quran surah 65 ayat 2 sampai 3. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Bahkan ada kadanya rezeki itu mendatangi dia dari sisi yang tidak dia duga. Maryam, kenal Maryam? Maryam, Quran surah ketiga ayat 37. Yang jaga Nabi Zakaria, yang bawakan pakaian Nabi Zakaria, bawa makanan Nabi Zakaria. Ketika Maryam meningkatkan iman dan takwa kepada Allah, kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa. Setiap masuk ke mihrabnya sudah ada rizkinya. Bawa pakaian, ada pakaian. Bawa makanan, ada makanan. Kalau musim anggur ada anggur, wajar. Bukan musim anggur, ada anggur. Bingung, selevel Nabi bingung. Ya Maryam, anna laki hadha. Maryam, saya yang bawa rizkinya. Ini saya bawa nih. Kenapa sudah ada di situ? Setiap kali saya bawa, ada semua itu. Dari mana semua itu? Hanya menguji dengan lisannya. Apa kata Maryam? Karena takwanya mendekat. Kalau orang sudah meningkatkan takwa, maka kalimat Allah mengalir di lisannya. Huwa min indillah. Dari Allah.
Antum ajarkan anak-anak Anda kalimat Allah akan hadir di lisannya. Diambil darah, ya Allah, ampuni saya ya Allah, ampuni saya ya Allah. Padahal darahnya diambil. Antum aja yang udah dewasa, kalau bisa cepetan dikit, bisa cepetan dikit. Ini tidak, ya Allah ampuni saya ya Allah. Semoga Allah rahmati dia dan orang tuanya. Ya. Lihat teman-teman. Jadi ketika Anda turunkan ini, langit bumi dibuka. Makanya orang-orang dulu tuh mudah cari rezeki. Dan hebatnya, lihat sini, takwa lawannya nafsu. Jadi sekaya apapun antum kalau takwa, nafsu akan ditekan. Nafsu ini bahaya nih, bahaya. Bahaya. Jadi kalau Anda sudah hadir nafsu, keberkahan akan berkurang. Kalau takwa meningkat, nafsu ditekan. Nafsu meningkat, takwa tertekan. Jadi ini disebutkan 115 kali di Quran, ini 115 kali. Jadi begitu ini naik, ini ditekan. Ini naik, ini ditekan. Jadi kalau Anda tingkatkan takwa, ini yang ditekan. Anda mau minum, kalau orang takwa, lihat esensinya. Apa fungsi minum? Menghilangkan haus. Dia nggak akan punya banyak pilihan karena nafsu ditekan. Yang penting minum. Ada minuman apa? Air putih, bismillah minum. Ada air bening, alhamdulillah. Ada jus, alhamdulillah. Tapi kalau takwa tidak melekat, capek antum. Makan apa malam ini ya? Sudahlah. Soto Kudus. Masya Allah. Jangan soto Kudus lah. Nasi goreng aja. Ya udah, nasi goreng, sepakat. Banyak nasi goreng di sini. Jangan yang di sini. Gak enak. Jangan yang di sini. Udah, nasi goreng Kebon Sirih. Masya Allah. Rencana mau berangkat, bukannya malam. Padahal nasi goreng banyak di Bandung, ke Kebon Sirih. Berangkat malam, setir, lokasi kemacetan diatasi dan sebagainya. Nyampe sana, tutup. Capek. Cari. Aduh, pakaiannya bosen yang ini. Modelnya pengen Nobel Paris, langsung dari sana. Sama aja, buang-buang energi. Nyampe sana berangkat, capek. Cuman pakai sekali, model foto, selesai. Gak dipakai lagi. Capek. Coba lihat ya. Kalau ada hal yang melekat pada Anda, tidak banyak manfaat untuk Anda, maka tandanya tidak melekat keberkahan dalam benda-benda itu. Pulang dari sini, buka pintu lemari pakaian. Lihat oleh Anda. Kalau ada pakaian Anda yang tidak memberikan manfaat yang diridhai oleh Allah, segera Anda pikirkan. Ada yang tidak berkah di situ. Pakaian yang membuka aurat Anda yang tidak layak. Pakaian yang belum pernah dikenakan untuk ibadah. Jangan-jangan cuma dikumpul-kumpul. Sepeda Anda berapa kali mengantarkan Anda sholat dibandingkan mengantar Anda olahraga di gazebo? Cek. Motor mobil Anda berapa kali digunakan untuk mengantarkan pada dunia dan akhirat kebahagiaan Anda? Dibandingkan dengan hanya mencari dunia. Ini poinnya teman-teman. Iman, takwa. Kalau ini dibawa ke rumah tangga, ini muncul kebahagiaannya. Dibawa ke pekerjaan, muncul kemudahannya. Dibawa kepada ibadah, muncul kenyamanannya. Nah, saya berikan cara cepat. Lihat cara cepatnya, karena waktu kita sudah menjelang kepada akhir-akhir bahasan kita. Saya berikan cara cepatnya. Kalau ingin meningkatkan ini semua ulama berpesan tingkatkan takwa kepada Allah. Anda yang para mahasiswa, ingin ilmunya ditingkatkan oleh Allah, rumusnya takwa. Quran surah kedua, ayat 282. Bagaimana membangun takwa ini? Ini ibadahnya. Ini. Kalau sholat, bawa sholat yang baik. Kalau baca Quran, cari Quran yang baik. Bagaimana cara membacanya? Bagaimana cara menghafalkannya? Urutkan oleh Anda. Ini saya turunkan dari mulai membaca, menganalisis, sampai menghafal. Tapi karena waktunya terlampau panjang kita, nanti kita cari daurah tersendiri untuk bagaimana metode memahami dan menghafalkan Quran sesuai dengan keinginan Qurannya. Karena nanti gini, ada langsung dari Quran, ada hasil penemuan. Kalau yang dari Quran, semua penghafal itu memiliki pengalaman yang sama. Semuanya kan seperti itu metodenya. Tapi ketika dia selesai menghafal, dia akan menemukan metode-metode sendiri sesuai dengan cara dia dalam mengambil metode Quran. Makanya ditemukan banyak hal. Ada menghafal Quran semudah kecap, ada menghafal Al-Quran semudah tersenyum. Antum udah senyum-senyum, nggak hafal-hafal gitu kan? Baik, bukan karena metodenya, antumnya yang tidak sesuai pengalamannya dengan sang penemunya. Tapi kalau Anda kembalikan ke sini, itu lebih mudah untuk bisa mengamalkannya. Nah, cara mendapatkan ini semua, caranya ada di sini. Salah satunya. Cari kitab Imam Al-Bukhari, di situ ada 97 pembahasan. Ya, cari bahasa Indonesianya, boleh silakan. Nanti antum kumpulkan di situ, gabungkan dengan teman-teman, keluarkan bab-bab yang Anda perlukan. Di situ ada bimbingan dari Nabi, 97 pembahasan dari Imam Al-Bukhari sesuai dengan spesialisasi antum macam-macam. Ada bimbingan langsung meningkatkan iman, bab pertama.
Kitabul Iman, isinya 57 hadis. Antum yang pelajar, dosen, guru, kumpul, bahas bagian kedua, Kitabul Ilmi. Keluarkan oleh antum, tilawahi itu, praktekkan. Maka antum akan mendapatkan capaian tertinggi dalam aspek keilmuannya seperti orang dulu pernah mendapatinya. Antum yang sedang di rumah tangga, keluarkan Kitabul Usrah, bimbingan rumah tangga. Bahkan di situ ada 156 canda Nabi dalam kehidupan rumah tangga yang melahirkan kebahagiaan. Pernah ditiru oleh orang-orang setelahnya, bahagia hidupnya. Kalau antum misalnya ingin kembali kepada Allah, sekarang ngeten kalimat hijrah yang saya terangkan kemarin, buka kalimatnya bagaimana berubah dalam tuntunan Rasulullah SAW. Ambil, keluarkan, pelajari. Bukan cuma jadi tren aja. Tren kalimat hijrah. Ini hijrah, itu hijrah. Benar nggak hijrah yang kita inginkan sesuai dengan konsep yang diturunkan Al-Quran dan petunjuk Nabi? Turunkan dan sesuaikan dengan kebutuhan dan pekerjaan antum. Apa saja ada? 96, 97. Teman-teman yang calon macam-macam. Ada konstelasi pilkada, pemilu dan sebagainya. Ya, buka Kitabul Imarah kalau Anda orang beriman. Kitabul Imarah, cara menata pemerintahan. Keluarkan, belajar dari orang-orang dulu. Maaf, Mu'adz bin Jabal cuman butuh 3 tahun menjadikan Yaman kaya. Yaman, sekarang negara. Dulu provinsi, 3 tahun selesai kemiskinan semuanya. Coba lihat bagaimana Madinah dibangun, bagaimana Mekah berkembang, bagaimana wilayah-wilayah didirikan. Demi Allah saya katakan, semua alumni madrasah Nabi, yang madrasah Mekah 40 orang. As-sabiqunal awwalun, kemanapun dia berpijak, jadi daerahnya. Amr bin As ke Mesir, lewat ke Libya, kemudian menembus Tunisia, sampai ke Maroko, ke Aljazair, terus berhenti di Syam. Coba lihat sampai sekarang. Bukankah Mesir Islam? Bukankah Libya Islam? Tunisia Islam? Maroko Islam? Aljazair Islam? Bahkan dulu, dalam keadaan konteks yang dulu, iman semakin kuat, takwa meningkat, dikuasai Afrika Utara. Sampai dikirim utusan, gubernurnya Musa bin Nusir. Dikirimkan Tariq bin Ziyad ketika orang Spanyol minta mengatasi Raja Rodrik. Dikirimkan pasukan 10.000 orang. Berhenti di Selat Gibraltar. Dengan keimanan dan ketakwaan dibakar semua kapalnya. Kata Tariq bin Ziyad, di depan kalian ada syahid, di belakang ada kematian. Kalau ingin mati, ayo ke belakang. Kalau ingin syahid, ayo ke depan. Menghadapi 100.000 orang. Dengan keimanan dan ketakwaan dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ke Spanyol itu bukan untuk menjajah, tapi permintaan orang Spanyol untuk dibantu. Makanya setelah dibantu, dibuka dari kegelapan, muncul kebaikan. Buka namanya fatah, pembukaannya futuhat. Futuhat. Begitu dibuka, kata Tariq, kami kembali. Kata orang Spanyol, tolong bantu kami untuk berkembang. Dikirim kemudian teknologi, dikirim macam-macam, dikirim segalanya, sampai muncul peradaban Islam di Spanyol. Maaf, muncul segalanya. Banyak ilmuwan, banyak karya. Tapi ketika ditinggalkan iman dan takwa, mulai persaingan, mulai rebutan kursi, mulai rebutan tahta, maka Isabella dan Raja Ferdinand bersatu. Kemudian mulai mencari titik lemahnya. Dihancurkanlah semua itu, yang tersisa tinggal puing-puingnya sekarang. 1492 terjadi perjanjian Tordesillas. Kemudian bumi dibagi 2 bagian oleh Paus Alexander yang ke-6. Spanyol diberikan barat, Portugis diberikan timur, sampai datang ke Nusantara lewat Malaka tahun 1511 dan seterusnya. Tapi semua yang berpijak dari ulama kita, dari masa sahabat, tidak pernah berpijak kecuali berhasil. Maka saya sarankan kepada Anda, ini momentumnya lagi bagus. Ayo kembali kepada Al-Quran. Baca lagi. Apapun Anda, profesinya. Siapapun Anda, orangnya. Anda pelajar, keluarkan ayat Al-Quran tentang belajar. Anda pebisnis, saya sarankan dia. Ini banyak yang kajian ribuan datang, ini, itu. Jangan cuma jadi kagum saja. Dan jangan cuma jadi sekedar ikut ngaji. Coba catat, Anda perlu apa? Kalau bisa teman-teman pengusaha kumpul, pengusaha pebisnis. Sesama orang beriman kumpul. Keluarkan ayat-ayat hadis tentang bisnis, tentang usaha. Antum kumpul tilawahi. Baca, amalkan sesuai proses antum. Yang pelajar, yang dosen kumpul ayat-ayat ilmu, bahas lagi. Bahas. Kemudian maksimalkan. Kita akan mencapai kebahagiaan dan kenyamanan dalam berkehidupan itu. Dan ketika Anda belajar ini, Anda praktekkan, Anda dapat pahalanya. Itu yang mengantarkan Anda ke surga. Jelas insya Allah. Jelas ya? Jadi mohon izin turunannya ini butuh beberapa SKS ini untuk ini semua. Tapi saya sederhanakan supaya nggak terlampau panjang. Ya, dan tidak terlalu lebar penjelasannya. Panjang kali lebar sama dengan luas. Semakin luas nanti semakin tidak nyaman, gitu kan? Untuk mendapatkan materinya. Saya berikan paling maksimal sampai jam 9. Kita punya 14 menit dari sekarang. Ya, paling maksimal. Jadi saya jawab dulu pertanyaan antum. Lalu coba kita akhiri. Saya simpulkan, bahagia yang hakiki itu adalah kebahagiaan yang kita bisa mengikuti petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an juga tentu dan Nabi. Maka yang pertama, kebahagiaan di dunia hanya Allah akan lekatkan pada orang beriman. Kebahagiaan sesungguhnya hanya Allah turunkan pada orang takwa. Jadi jika Anda ingin bahagia dalam kehidupan dunia, maka jadikan iman Anda menguat, latih dengan ibadah,
dan jadikan takwa Anda meningkat, latih dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rumusnya gampang singkatnya. Tingkatkan ibadah, jauhi maksiat. Tingkatkan taat, jauhi maksiat. Maka selesai kesedihan Anda, hilang kegalauan Anda. Turun ayat, lihat, fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Quran surah kedua ayat 38. Faman tabi'a hudai, siapa yang mau mengikuti petunjukku, fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Saya jamin hidupnya tidak akan pernah gelisah, saya jamin hidupnya tidak akan sedih. Tidak gelisah artinya tenang, tidak gelisah, tidak sedih artinya tenang. Tidak gelisah artinya tenang, tidak sedih artinya senang. Jadi hidupnya senang, hidupnya tenang. Kemudian itu semua ketika dikerjakan karena Allah akan mengantarkan kita pada kebahagiaan hakiki yang ada di surga. Saya mohon maaf, sebetulnya ada turunan. Tapi turunan ini belum saya turunkan karena terbatas kita waktu. Mungkin nanti insya Allah kita bahas lagi. Karena orang hebat itu, dia akan membuat peta kebahagiaan. Bukan cuma pengen bahagia. Kalau dia ingin di surga, dia akan bikin surga yang mana yang mau saya tuju. Saya pengen bahagia di surga ini. Maka dia turunkan surganya. Kemudian dia turunkan ke bumi menjadi, maaf, karakteristik kehidupannya. Antum pernah ada tulisan di rumah, baiti jannati, rumahku, surgaku. Pernah? Rumahnya yang surga, orangnya belum tentu. Nah, bagaimana menjadikan rumah Anda surga? Turunkan dulu jadi surganya. Surga ini, surga ini, surga ini. Turunkan aturannya ke bumi, ke rumah Anda. Ya, kita jawab dulu. Saya mohon izin, saya dapat pesan dari panitia. Ada yang sudah masuk lewat media online. Yang masuk ke panitia, saya coba bacakan dulu ya. Kita ambil satu, nanti ambil satu dari kertas. Bismillah. Baik, pertanyaan pertama kita coba bacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustadz, Ana bekerja sebagai jasa pose gaya foto kostum. Baik, jasa pose gaya foto kostum. Kita baca dulu lah. Seperti Ana memakai kostum robot, badut, karakter dan lain-lain. Jadi antum pakai baju robot, baju badut, terus foto sambil gaya gitu ya. Baik. Pekerjaannya konsumen foto bareng sama Ana dalam keadaan pakai kostum. Masya Allah. Bahagia antum. Sudah difoto lalu bayar seikhlasnya ke Ana. Kebanyakan yang minta foto itu anak-anak, tapi kadang-kadang ada juga akhwat yang genit pengen difoto sama kostum yang Ana pakai. Apakah pekerjaan Ana syar'i Ustaz? Ana bekerja di sini bisa selalu sholat berjamaah. Jadi sholatnya bisa, kadang bisa ikut kajian. Itu saja, barakallahu fiik Ustaz. Kalimat Qur'annya halalan thayyibah. Antum tinggal masuk saja halal dan thayyib. Kadang-kadang halal tapi tidak thayyib. Kadang-kadang thayyib tapi tidak halal. Dua itu saja karakteristiknya. Baik, pekerjaan antum barangkali cek halal atau tidak. Maaf, antum kenakan kostum ini, kostum itu dan sebagainya. Saya sarankan, lihat baik-baik. Kalau pekerjaan itu bisa mengambil yang baik, maka itu lebih baik dibandingkan mengambil yang kurang baik. Pekerjaan antum kalau dilihat dari sisi halal, maksiat tidak. Oh, tidak ada maksiat, berarti halal. Ada maksiatnya, berarti haram. Kapan haramnya? Saat maksiat itu dikerjakan. Antum pakai kostum misalnya. Ya begitu pakai kostum, ada di foto. Sampai situ, pakai kostumnya, pekerjaan masih halal. Tapi ketika ada yang bukan mahram, foto dengan antum, hadir di samping antum, walaupun menggunakan kostum macam-macam, baik, itu masuk dalam suasana ikhtilaf, maka diharamkan di situ. Jelas ya? Tayyib tidak. Ukuran tayyib itu apa? Bermanfaat buat Anda, tidak merendahkan martabat Anda, menghadirkan kenyamanan bagi Anda. Coba cek ketika Anda gunakan itu, rendah tidak martabat Anda. Ketika Anda gunakan itu, nyaman tidak perasaan Anda. Ketika Anda gunakan itu, tentram tidak keadaan Anda. Baik, begitu diketahui siapa identitas Anda, Masya Allah. Begitu dibuka, foto dong, badut. Masya Allah. Padahal bukan. Foto dong, fulan. Padahal bukan. Jadi saya sarankan, rezeki tidak akan tertukar. Kalau saya boleh memilih, menurut saya, lebih baik Anda hindari yang seperti itu. Karena tidak banyak manfaatnya. Lebih mendekat kepada madaratnya. Jelas ya? Baik. Kecuali pada hal-hal yang sifatnya ada manfaat-manfaat yang barangkali terkait dengan proyek tertentu. Ya, misal ingin memperkenalkan tentang bahan tertentu. Ya, ingin memperkenalkan tentang karakter tertentu yang memang ada manfaat dalam kehidupan. Ya, maka itu barangkali persoalan yang berbeda. Kalau saya sarankan, Anda berusaha mencari yang lain. Karena walaupun halal, belum tentu menjadi thayyib.
Ya, jadi yang terbayang itu apa yang dihalalkan oleh Allah. Konsultasi ke ulama, lihat bakat Anda, minta sama Allah. Kalau Anda lakukan ini, kata Allah, aku mudahkan engkau mendapatinya, bukan engkau lelah mencarinya. Ya Allah, kami beriman. Apa manfaat iman kami untuk rizki kami? Ini mahal ini informasinya, karena dari Quran langsung. Apa manfaat iman kami untuk rizki kami? Maka bagi insan beriman dipindahkan oleh Allah ayatnya dari hukum umum ke hukum khusus. Pertanyaannya, sampai malam ini waktu Indonesia bagian barat ini dari Bekasi, kita semua, kita udah masuk ke hukum ini belum? Pertanyaannya begini, kita beriman tidak? Beriman. Sekarang Allah turunkan hukum khusus bagi insan beriman yang tidak berlaku umum. Kalau kita ikuti, maka terjawab pertanyaan kita, ya Allah, apa manfaat iman kami kepadamu yang hubungannya dengan rizki? Ya, dampak iman kami terhadap rizki apa? Maka diturunkanlah ayat 172 di surah Al-Baqarah itu. Yang tadi 168 sekarang pindah ke 172. Paling kiri agak ke atas sedikit ya. Maka yang tadi ya ayyuhan nasu, yang ini ya ayyuhalladzina amanu. Sudah beda ya? Yang Al-Baqarah 168 ya ayyuhan nas. Al-Baqarah 172 ya ayyuhalladzina amanu. Jelas? Hei semua yang telah menyatakan dirinya beriman. Kulu, tetap sama dulu. Ikhtiarnya sama. Jadi bukan berarti sudah beriman gak ada ikhtiar. Tetap kamu pun kalau sudah beriman tetap hukum ikhtiar berlaku, kata Allah. Yang gak bisa, ya Allah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jatuh emas 10 kilo dari langit, boom. Gak begitu. Tetap ikhtiar, kulu, kerja juga. Tapi perhatikan cara bekerjanya insan beriman. Ini yang ingin saya maksudkan. Dan ini bukan sesuatu yang menghasilkan keluhan. Jadi kalau kita sudah mengerti dan benar-benar beriman, ikuti ayat ini, perhatikan jaminannya. Kulu min thayyibati ma razaqnakum. Fokus ke sini. Al-Baqarah ayat 168, kulu dengan ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ard halalan thayyiba, halalan thayyiba. Ya ayyuhan nas. Al-Baqarah 172. Ya ayyuhalladzina amanu. Nah, saya highlight ya. Yang ini ya ayyuhan nas, manusia, hukum umum, ini sifatnya universal. Yang ini ya ayyuhalladzina amanu, spesifik untuk insan beriman. Yang ini kulu mimma fil ardi. Yang ini kulu min thayyibati ma razaqnakum. Insyaallah. Fokus baik-baik. Pada hukum umum ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi, hukum ikhtiarnya dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hukum umum yang rizkinya akan turun berdasarkan dengan kerasnya ikhtiar. Jadi semakin tinggi ilmunya, semakin banyak kerjanya, semakin juga berbanding lurus dengan rizki atau kuantitas rizki yang didapatkan. Jadi kalau kerjanya makin keras, ya kan? Makin kuat, makin disiplin, makin banyak waktunya, maka demikianlah kuantitas rizki makin datang, makin banyak, makin banyak, makin banyak. Bagi insan beriman, Allah rubah hukumnya. Perhatikan, kulu min thayyibati, dihapuskan kalimat mimma fil ardinya. Ini asalnya begini bunyinya, min, ma. Kulu silahkan kerja, aktivitas ikhtiar. Mimma fil ardi, di setiap tempat yang kamu bisa jejak di bumi. Gak ada di sini, pindah sini, pindah sini, pindah sini, mencari. Ya kan? Bagi insan beriman yang benar imannya, oleh Allah dihilangkan kalimat ininya, maksudnya tidak digunakan kalimat ini. Kulu langsung pindah ke sini. Kata thayyibnya dijamakkan berbentuk thayyibat. Dibuang halalnya, dimunculkan kata thayyibnya dalam bentuk jamak.
Kulu min tayyibati ma razaqnakum. Dan yang paling dahsyat, diganti kata mimma fil ardi dengan kalimat ma razaqnakum. Perhatikan cara menerjemahkannya. Kalau kita baca Quran, bacanya begini, ya ayyuhalladzina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum. Tapi kalau kita terjemahkan, cara membacanya begini. Hai semua insan beriman, ma razaqnakum, telah banyak aku siapkan. Dengan keagunganku aku telah siapkan rizki untukmu. Jelas? Paham gak sampai sini? Nah, bagaimana cara mendapatinya? Maka mencarilah, berikhtiarlah untuk mendapatkan aku yang telah siapkan itu, yang telah aku siapkan itu dengan imanmu. Bagaimana ya Allah cara mencari rizki dengan iman? Pertama, Allah buang pada bagian kedua kata halal yang gak disebutkan. Yang ini halalan thayyibah, yang ini dibuang kata halalnya. Tidak ditemukan kata halal. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati, halalnya kemana? Kenapa dibuang kata halal? Karena bagi insan beriman itu, imannya sudah otomatis membimbing ia pada segala yang halal. Pengertiannya apa? Pengertiannya, setiap insan beriman itu mustahil mencari yang haram. Jadi kalau kita insan beriman selalu terpikir mencari yang halal, itu rizkinya Allah akan dekatkan kepada kita, sehingga tidak lelah mencarinya. Itu maksudnya. Jadi sekarang kalau mau kerja, kalau mau cari apapun, yang dibayangkan pertama kali jangan sulitnya dulu. Jangan capeknya. Jangan jauhnya, yang dibayangkan halalnya. Ya, jadi yang terbayang itu apa yang dihalalkan oleh Allah. Konsultasi ke ulama, lihat bakat Anda, minta sama Allah. Kalau Anda lakukan ini, kata Allah, aku mudahkan engkau mendapatinya, bukan engkau lelah mencarinya. Itu yang dimaksudkan. Nah, kalaupun sudah dapat, iman itu akan membimbing kita untuk selalu menyikapi rezeki dengan asas manfaat. Jadi yang Allah berikan nanti berkahnya. Dan berkah itu nggak dilihat pada banyaknya. Nggak dilihat pada banyaknya, karena setiap yang berkah itu pasti mengandung manfaat. Di ciri insan beriman itu sudah nggak lelah mendapatinya, lalu nafsunya ditata oleh Allah supaya memanfaatkan apa yang dicari itu, segala yang bermanfaat untuk dirinya saja. Jadi akhirnya dia nggak sibuk banyak berpikir sesuatu, yang penting bermanfaat untuk dirinya dia dapatkan. Saya beri contoh begini, yang paling gampang memahaminya. Bapak Ibu kalau haus itu butuh apa? Minum. Sederhananya kan ada minuman, kita minum selesai haus kan? Itu konsep dasarnya. Jadi kalau ada air bening, ini air misalnya bening, airnya bagus, menyehatkan, baik. Kalau diminum, hausnya hilang nggak? Nah, itulah asas manfaat namanya. Saya bukan ingin contohkan saya minum, bukan. Saya tidak terbiasa ceramah sambil minum. Ya, karena memang nggak mungkin ceramah sambil minum itu ya. Ya, simpan dulu. Itu. Yang saya ingin katakan, prinsip minum itu menghilangkan haus. Tapi persoalannya ketika nafsu menunggangi itu, ini masalah. Minum Pak, nggak mau yang ini ya. Pengen buah naga. Naganya coba yang di Depok ya caranya. Kebayang nggak? Sekalian beli nasi goreng ya ke Kebon Sirih, mampir di situ. Jam segini suruh nari nasi goreng yang di Kebon Sirih. Padahal di depan udah banyak keliling-keliling, tek. Nyari sana macet, dapat buah naga, begitu mau Kebon Sirih tutup. Akhirnya nggak makan gitu. Itulah nafsu. Itulah nafsu. Kalau sudah ditunggangi oleh nafsu berdasarkan provokasi setan. Paham nggak sampai sini? Maka insan beriman itu kalau dia mencari rizki dengan imannya, maka Allah akan bimbing ia mendapatkan rizki itu, dan dijama'kan bentuk thayyibnya dalam bentuk berkah. Min thayyibati, aku tambahkan kualitasnya, sekalipun dalam pandangan manusia kuantitasnya terlihat sedikit. Contoh begini, 1 juta dengan 10 juta banyak mana? Tapi kalau 1 jutanya berkah, maka akan berbeda kisahnya. Akan berbeda kisahnya. 1 juta kalau berkah dengan 10 juta tidak berkah, demi Allah saya katakan 10 juta tidak berkah, besok dipakai besok habis. 1 juta berkah, besok dipakai sampai akhir bulan gak habis-habis. Gak habis-habis. Saya pernah kisahkan ini kan, saya punya teman dulu di Tripoli itu. Ya, dia dari Bukit Tinggi itu diberikan oleh ibunya yang penyayang. Masya Allah, rizki yang paling halal yang pernah dikumpulkan oleh ibunya, sejumlah $50. Ia berangkat teman-teman sampai di Tripoli, selama 4 tahun itu nggak habis $50 itu, dan nggak pernah terpakai $50.
Sampai dia berazam mohon pada Allah, saya ingin ganti perjuangan ibu saya memberi saya ini dengan menghajikan beliau. Dan dikabul oleh Allah.